Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas mengenai hardware yang ada di komputer. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa ada yang bisa nyebutin hardware itu apa sih sebenarnya? Iya, boleh Tiara. Ibu, saya mau coba jawab. Jadi, kalau menurut saya, hardware itu merupakan perangkat keras komputer, Bu. Iya, makasih ya Tiara atas jawabannya. Nah, jadi anak-anak, benar ya tadi kata Tiara itu. Jadi kalau hardware itu merupakan perangkat keras dari komputer atau komponen komputer yang bisa dilihat dan dipegang secara langsung gitu ya, yang ada bentuknya. Nah, bedanya sama software itu kan software itu lunak ya, jadi yang ada di dalam komputernya itu cuma bisa kita lihat aja, gak bisa kita pegang gitu, nggak kayak monitor. Nah, sekarang ada yang tahu gak hardware itu apa aja sih? Nah, ayo anak-anak, ada yang mau coba jawab gak? Gak apa-apa, jangan takut salah ya, karena di sini kan kita semuanya sama-sama belajar, karena ibu juga masih belajar. Hmm. Beneran nih, gak ada yang mau coba jawab. Ibu, saya ingin menjawab. Untuk yang hardware itu banyak banget ya Bu, contohnya kayak monitor, printer, mouse, CPU, dan keyboard Bu. Aduh, maaf ya, salah. Nah, iya, Regina, makasih ya tadi atas jawabannya. Jadi, anak-anak, seperti yang dibilang sama Regina tadi ya, sebenarnya hardware itu kebagikan jadi 3 lagi. Nah, di situ ada alat input, proses, dan output. Nah, di input itu, misalnya contohnya itu keyboard ya, dia alat untuk memasukkan huruf-huruf dan angka-angka. Lalu proses itu ada kayak CPU yang untuk memproses perangkat lunak komputer. Lalu ada output, yaitu misalnya monitor yang menampilkan gambar atau printer yang bisa mencetak dokumen. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu, kita kan tadi udah lihat sama-sama ya video tutorial yang tadi. Nah, menurut anak-anak yang sebenarnya kita rakit waktu perakitan komputer itu, hardware yang di bagian mananya sih? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, di video itu kita kan ngerakit perangkat keras komputer CPU. Terus CPU itu termasuk ke hardware untuk proses. Nah, iya benar banget. Ih, pinter-pinter ya. Suka deh. Benar banget ya, Angelin. Makasih sudah membantu Ibu. Nah, jadi anak-anak, seperti yang Angelin bilang tadi ya, saat kita merakit komputer itu, yang kita rakit merupakan hardware untuk proses komputer. Nah, jadi yang kita rakit itu emang bukan apa ya, bukan kayak gimana kita bikin CPU-nya gitu, tapi kita tuh emang cuman nyusun-nyusun aja gitu. Nah, kenapa? Karena CPU itu kan sering disebut sebagai otak komputer ya, karena sebagian besar alat-alat yang mendukung jalannya komputer itu ada di CPU. Nah, makanya kenapa disebut merakit komputer, karena itu kita kayak lagi ngebangun otaknya si komputer gitu ya. Dari yang kepisah-pisah gitu ornamennya jadi terpasang lagi, tersusun.
Nah, coba sekarang Ibu masih pengen tahu nih, kalau menurut teman-teman, kenapa saat kita merakit komputer itu harus menerapkan protokol K3? Iya, boleh Salma. Izin mencoba jawab, Bu. Jadi menurut saya ini kita harus menerapkan protokol K3 agar kita tetap aman selama kita merakit komputernya, Bu. Terima kasih atas pendapatnya Salma. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Ya, silakan Tiara. Saya setuju Bu dengan pendapat Salma karena saat kita merakit komputer, kita kan nantinya akan tersambung dengan listrik. Nah, supaya kita tetap aman dari sengatan listrik itu, makanya kita harus menerapkan protokol K3 itu. Nah, iya benar banget. Terima kasih ya Tiara atas pendapatnya. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi ya sama Salma dan Tiara, saat perakitan komputer itu kita harus menerapkan protokol K3 atau kalau masih pada ingat ya, protokol K3 itu ada keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Nah, pokoknya kita harus tetap ngejaga supaya diri kita itu nggak tersakiti pada saat perakitan komputer. Selain arus listrik yang tersambung saat kita merakit, nah kita juga akan banyak menggunakan alat-alat besi yang membutuhkan pengawasan dari orang dewasa, kayak tadi pasang pasang baut pakai obeng gitu kan. Nah, terus jadi ya segitu. Apakah penjelasan Ibu tadi dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Terima kasih atas kelasnya hari ini anak-anak.